Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, marilah di malam yang mulia ini kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan banyak nikmat, di antaranya yakni nikmat sempat dan nikmat sehat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, nikmatani makbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faraq. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sempat dan nikmat sehat. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang memberikan tauladan kepada kita dan membawa petunjuk kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jemaah rahimakumullah, saya akan sedikit menceritakan tentang hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menceritakan pada zaman dahulu Allah menguji Bani Israel. Jadi 3 orang Bani Israel diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpa penyakit yang berbeda-beda. Orang pertama yaitu ditimpa dengan penyakit abros, yang mana abros ini adalah penyakit kulit. Jadi kulitnya itu rusak, jadi sekujur tubuh kulitnya rusak. Tidak ada seorang pun yang mau berteman dengannya, yang mau bergaul dengannya karena takut ketularan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk datang kepada ini orang. Ditanya oleh malaikat, "Wahai fulan, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu permintaan kepadamu, apa yang kamu minta?" Kemudian orang ini menjawab, "Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan permintaan kepadaku, yang aku minta adalah kulit yang bagus. Karena selama ini aku menderita ditimpa dengan penyakit kulit ini. Tidak ada orang yang dekat denganku. Jangankan dekat, bergaul aja enggak ada karena takut tertular." Kemudian diusaplah kulit ini orang oleh malaikat sehingga kulitnya menjadi bagus, kulitnya menjadi indah. Kemudian ditanya oleh malaikat, "Wahai fulan, harta apa yang kamu inginkan? Harta apa yang kamu sukai?" Yang dimaksud harta pada zaman itu yaitu berupa hewan ternak. Terus orang tersebut menjawab, "Al-ibilu, aku suka unta." Kemudian dikasihlah 2 unta yang sepasang, unta betina dan unta jantan. Kemudian berpindah kepada orang yang kedua, yaitu orang yang ditimpa dengan penyakit kebotakan dan jelek. Jadi tidak ada seorang pun yang mau bergaul dengannya. Kemudian didatangi oleh malaikat dan ditanya, "Wahai fulan, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepadamu, apa yang kamu minta?" Orang tersebut menjawab, "Jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan permintaan kepadaku, yang aku minta yaitu rambut yang bagus. Semua orang mau bergaul denganku." Akhirnya kepala ini orang diusap oleh malaikat sehingga tumbuh rambut yang bagus, rambut yang indah. Akhirnya semua kaumnya mau berteman dengannya, mau bergaul dengannya. Kemudian ditanya, harta apa yang kamu sukai? Orang tersebut menjawab, "Sapi, aku suka sapi." Akhirnya dikasih 2 sapi yang sepasang, yakni sapi jantan dan sapi betina. Kemudian berpindah kepada orang yang ketiga, yaitu orang yang ditimpa dengan penyakit akma atau buta. Ditanya oleh malaikat, "Wahai fulan, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepadamu, apa yang kamu minta?"
Orang tersebut menjawab, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepadaku, aku tidak akan meminta apa-apa kecuali aku bisa melihat. Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat. Akhirnya diusaplah mata orang tersebut sehingga bisa melihat kembali. Dan ditanya, wahai fulan, harta apa yang kamu sukai? Orang tersebut menjawab, al-ghanam, aku suka kambing. Akhirnya dikasihlah 2 kambing yang sepasang. Cerita selesai sampai di sini. Diceritakan di atas ini bahwasanya yang punya unta menjadi banyak untanya sehingga memenuhi satu lembah. Yang mempunyai sapi menjadi banyak sapinya hingga memenuhi satu lembah. Dan yang punya kambing menjadi banyak kambingnya sehingga memenuhi satu lembah. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan rezeki kepada mereka berupa kekayaan dari hewan ternak mereka. Yang awalnya tidak punya apa-apa menjadi kaya raya, menjadi juragan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kembali ketika orang ini. Allah ingin menguji bersyukur atau enggak ini orang. Akhirnya Allah datangkan malaikat kembali kepada orang yang pertama dengan malaikat yang menyamar dengan penyakit abros, penyakit kulit yang mana dulu pernah ditimpa dengan orang yang pertama. Malaikat ini berkata, wahai fulan, saya ini orang jauh, saya ini orang gak punya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kekayaan atau harta yang lebih, niscaya aku gak akan minta kepadamu. Akan tetapi Allah sekarang mengujiku, tidak mempunyai apa-apa dan aku ditimpa dengan penyakit. Aku meminta bantuanmu, meminta satu saja untamu untuk melanjutkan kehidupanku yang akan datang. Subhanallah, orang yang pertama ini bakhil atau pelit, gak mau mengasih orang yang sakit tersebut. Akhirnya malaikat ini mengingatkan kondisinya pada dahulu kala. Akan tetapi orang tersebut mendustai. Orang tersebut bilang, mana mungkin, saya dari dulu kaya, gak mungkin saya terkena penyakit kulit kayak gitu. Kulit saya bagus. Akhirnya malaikat tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau perkataanku memang benar, maka kembalikan kondisinya seperti dahulu kala. Akhirnya gak lama Allah Subhanahu wa taala mematikan semua untanya. Yang satu lembah habis semua, terkena penyakit. Orang tersebut hanya bisa menyesal. Dari yang kulitnya bagus ditimpa dengan penyakit seperti sebelumnya, bahkan lebih parah. Kemudian berpindah kepada orang yang kedua, juragan sapi, didatangi oleh malaikat yang sama kondisinya pada waktu itu. Malaikat tersebut bertanya, wahai fulan, saya ini orang gak punya, saya ini orang jauh, maka saya butuh bantuanmu. Saya minta sapimu satu saja untuk melanjutkan masa depanku. Orang kedua seperti seorang yang pertama, yakni dia bakhil, pelit, gak mau mengasih sedikit pun hartanya, padahal sapinya banyak memenuhi satu lembah. Kemudian malaikat tersebut mengingatkan kondisinya pada waktu itu seperti mana dahulu kala. Jadi nggak punya, habis itu terkena penyakit, disembuhkan oleh orang, akan tetapi orang tersebut malah mendustainya seperti orang yang pertama. Akhirnya malaikat tersebut berdoa kepada Allah, jikalau memang ucapanku memang benar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengembalikan kondisimu pada sedia dahulu kala. Dimatikan semua sapinya dan dia terkena penyakit yang mana dahulu menimpanya. Orang yang kedua ini hanya bisa menyesal seperti orang yang pertama. Kemudian berpindah kepada orang yang ketiga, yakni juragan kambing, didatangi oleh malaikat yang menyamar dalam kondisi buta sebagaimana dahulu kala. Wahai fulan, ana rajulun miskin. Saya ini orang miskin, saya ini orang jauh, tidak ada keluarga di sini. Maka saya sangat butuh bantuanmu. Kemudian orang tersebut menjawab, wahai fulan, saya dulu tidak punya apa-apa dan saya dulu terkena penyakit buta atau tidak bisa melihat. Dan sekarang saya dikaruniai Allah memiliki kambing yang banyak dan penglihatan yang sehat. Oleh karena itu, jikalau engkau butuh bantuanku, maka ambillah kambing sesukamu. Subhanallah.
Kemudian malaikat tersebut mengambil satu kambing dan menyerahkan kambingnya kembali. Wahai fulan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk mengujimu dan kedua orang temanmu. Akan tetapi Allah murka, Allah marah kepada kedua temanmu karena kedua temanmu tidak sadar diri, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dikasihnya. Jemaah rahimakumullah, dari cerita di atas kita dapat mengambil hikmahnya pentingnya bersyukur, hikmahnya bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ayat tersebut menerangkan bahwasanya kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan kepada kita. Akan tetapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, kita tidak bersyukur kepada nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Jadi kita di sini diingatkan betapa pentingnya untuk bersyukur. Gimana caranya bersyukur? Yaitu ketika kita bisa mengingat bahwasanya kita ini tidak memiliki apa-apa, melainkan hanya titipan Allah. Harta kita, fisik yang bagus, umur. Jadi ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Malik bin Dinar radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan dan Allah jadikan akhirat sebagai kampung halaman. Maka di tempat persinggahan ini marilah kita cari bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah, dengan menuntut ilmu atau dengan hal-hal yang sifatnya kepada akhirat. Mungkin sedikit kultum yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.